Sekarang saya mulai dengan apa yang akan kita bawakan. Sebentar, saya akan share video. Ini sebagai pengantar. Ini video saya dapatkan ketika kami mempersiapkan seminar tentang sejarah pada saat kunci tahun di bulan Februari waktu itu. Ini informasi baru untuk saya, bagi saya, mungkin bagi teman-teman semua. Ya, mari kita ikuti. Minahasa. Bukti awal peradaban manusia di Sulawesi Utara ditemukan buktinya di Gua Liang Saru di Salibabu, Kepulauan Talaut, sekitar 30.000 tahun yang lalu. Sedangkan bukti awal peradaban manusia di Minahasa baru diperoleh buktinya sejak 6.000 tahun yang lalu, atau sekitar 4.000 sebelum Masehi di Bukit Kerang Paso, Kecamatan Kakas. Bersamaan dengan itu berkembang pula kebudayaan Austronesia di Sulawesi Utara, yaitu kebudayaan yang mengenal sistem bercocok tanam, penyembahan nenek moyang, dan penguburan menggunakan tempayan tanah liat. Kemudian sejak 400 sebelum Masehi berkembang budaya megalitik di Minahasa dan Bolaang Mengondo yang mengenal benda atau bangunan yang terbuat dari batu besar. Berdasarkan bukti-bukti dari hasil kajian arkeologi sampai saat ini, diketahui bahwa peradaban masyarakat Minahasa berawal dari situs Bukit Kerang Paso di tepian Danau Tondano. Situs yang terletak di desa Paso di tepi Danau Tondano di Kecamatan Kakas ini, pada waktu ditemukan dipenuhi dengan tumpukan kulit-kulit kerang yang membukit, sehingga disebut sebagai situs Bukit Kerang Paso. Pusat peradaban tersebut adalah terletak di sekitar tepian Danau Tondano dan berpusat di desa Paso, yaitu desa yang terletak di antara Kakas dan Remboken. Peradaban di daerah ini berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu, di mana masyarakat baru mengenal alat-alat batu neolitik, dan di daerah ini khususnya berupa alat batu obsidian, serta dikenalnya penguburan dengan menggunakan tempayan. Dan dengan demikian, pusat peradaban Minahasa di desa Paso sementara ini dapat dianggap sebagai peradaban tertua di Minahasa. Di daerah ini, situs itu merupakan situs permukiman manusia prasejarah yang mengenal alat-alat yang masih sederhana. Peninggalan budayanya selain alat-alat batu obsidian, juga ada alat-alat tulang, benda-benda tanah liat, yaitu gerabah neolitik, dan kubur tempayan. Permukiman manusia di situs ini sudah berlangsung sejak 4.000 sebelum Masehi, yang berarti merupakan bukti tertua adanya awal peradaban di tanah Minahasa. Okay, alright. From this video, ya, dari video ini bisa kita simpulkan bahwa peradaban Minahasa dari 6.000 tahun lalu itu berasal dari Bukit Kerang, Desa Paso. Boleh dibilang ini sesuai dengan legenda yang saya baca, legenda Toar Lumut mengatakan bahwa Nai Wakalu, Intana, dan Rengan, istrinya, adalah penduduk pertama Minahasa yang keturunan 9 dari penduduk pertama yang terjadi letusan dahsyat dua gunung berapi, Manimba dan Makatimba, dan akhirnya muncul Danau Tondano. Nah, kalau kita lihat posisinya memang Desa Paso ini di sebelah Tondano. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dari cerita awal ini muncul legenda Limumu Toa yang ternyata lokasinya di Ulur Mahatus di selatan, berbatasan dengan Bolaang Mongondo. Jadi apakah ada keterkaitan dengan Bolaang Mongondo atau bagaimana? Dan
pada forum edisi khusus nanti kita akan membahas sejarah Minahasa menjadi 4 periode. Masa Malesung, masa Minahasa atau Pinaesaan, abad 15 sampai 16, masa kolonial bangsa Eropa, dan terakhir masa Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya di sini Deng Torang P-Channel, narasumber yang akan membahas ini pada tanggal 19 September nanti. Pertama, saya memperkenalkan Mener Deni Pinontoan, dan kedua Saudara Bode Talumewo. Mener Pinontoan, ini mohon diinformasi lagi karena saya tahu Mener adalah dosen di Universitas Kristen di Tomohon ya, Indonesia, dan Mener juga aktif di Pukat dan kelung.com. Juga nanti Bode tolong diperjelas lagi karena yang saya kenal Bode sudah dari tahun 2000. Itu websitenya Bode itu tentang permesta itu menjadi bahan pengetahuan saya, mengetahui sejarah dan banyak website di Geocities zaman itu. Dan sekarang saya sering mengunjungi Facebook-nya karena Bode sering men-share pengetahuan-pengetahuan, dan kita semua tahu Bode adalah sejarawan. Sekarang kita mulai dengan profil Mener Deni. Coba kita masuk ke pertanyaan. Jadi profil Mener Deni, profil Bode, terus masuk ke pertanyaan. Ya, silakan, Mener. Bagaimana? Tadi kedengaran? Halo, perkenalkan diri dulu, nanti kita masuk ke pertanyaan. Ya. Oh ya, selain yang dikatakan oleh Bro Jeffrey tadi, ya di Kelung juga di Mawari Cultural Center. Di Bukit tahun 2018 saya menyelesaikan disertasi berjudul Mitologi Lumimutoar dalam konteks masyarakat Minahasa. Dan itu lebih ke studi mitologi, terutama tentang teks dan maknanya, kaitan dengan upaya berteologi dalam konteks masyarakat Majemuk di Minahasa. Kira-kira berapa hal itu? Begitu. Oke, terima kasih, Mener Deni. Kita masuk ke Bode. Silakan memperkenalkan diri. Nanti kita langsung masuk. Terima kasih. Nama saya Bode Talumewo. Kerjaan saya sebagai sejarawan Minahasa. Dari kita eksis di internet sejak tahun 2099 lah begitu. Jadi kemudian di tahun 2001 bikin website tentang permesta. Kemudian dari website kedua saya itu satu tentang Minahasa dan satu tentang permesta. Nah, nanti tahun 2008 saya baru buat blogspot. Jadi buat blog, tapi saja semacam website lah begitu tentang Minahasa. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan Minahasa saya share di situ, apakah foto, gambar, ataupun naskah-naskah. Nah, begitu. Oke, terima kasih, Bu Bode. Sekarang saya masuk ke pertanyaan ya. Ini singkat aja karena ini hanya pengantar. Nanti kita akan membahas lebih in-depth lagi, wawasan yang lebih dalam lagi pada saat edisi khusus tanggal 19 September, kebenaran dan pembenaran sejarah Minahasa. Pertanyaan pertama untuk Bu Bode. Sejarah Minahasa pada awal peradaban 6.000 tahun yang lalu di Kerang, yang ada di video yang kita udah share sebelumnya, itu benar nggak? Apa komentarnya bagaimana? Apa demikian atau bagaimana? Atau ini cuma kebetulan ada penelitian purbakala aja? Atau karena ini belum ditemukan mungkin di zaman kolonial Belanda? Ya, memang tantangan akan situs Kerang Paso itu sebenarnya itu bukan bukit tapi situs Kerang Paso karena timbunannya cuma sekitar 1 meter. Dan diameternya kira-kira 30 meter itu, jadi cuma timbunan. Situs itu ditemukan, kalau berdasarkan saya baca itu tahun 74
oleh Prof. Bellwood, Peter Bellwood dari Universitas Nasional Australia di Canberra itu. Ya, NAU. Nah, saya belum tahu apakah itu dia menemukan itu sendiri atau telah mendengar dari orang lain. Saya masih bingung. Tapi keberadaan situs itu kan menjadi semacam daya tarik, karena di daerah lain di Indonesia juga mendapat ada situs-situs semacam begitu, jadi situs kerang, ada yang di Riau dan lain-lain sebagainya. Kalau dalam sejarah Minahasa, keberadaan situs kerang Paso itu kalau boleh saya katakan itu hilang gitu. Tidak tercatat apakah di legenda orang Minahasa, legenda Malesung, apakah legenda orang Rembokan itu atau Kakas itu saya tidak pernah mendengar cerita dari orang-orang yang justru di daerah situ, di daerah sekitar Paso. Tidak ada informasi tentang apa sebenarnya situs kerang Paso itu gitu. Oke, terima kasih. Dan memang ditemukan di daerah di depan situ, ada di yang sekarang berdiri gereja, di depan itu ada temukan temuan keramik begitu, tembikar. Jadi yang apa itu? Kalau jadi di dalam keramik itu berisi tulang-tulang dari leluhur. Nah, itu kan menandakan kalau itu ada keramik begitu, itu tandanya itu sudah masih baru gitu. Masalahnya situs itu waktu di tes di laboratorium itu berusia antara 6.000 sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Yang lalu. Ya. Jadi bingung korelasinya dengan sejarah tapi yang cerita bahwa Tuar Lemimut itu di atas Tuar Lemimut masih ada leluhurnya, silsilahnya itu memang ditemukan di daerah Tondano, orang Tondano silsilahnya. Jadi ada keterkaitan ya. Jadi itu 6.000 tahun yang lalu. Tuar Lemimut tahun berapa tuh? Baru diperkirakan tahun 600 ya? Tahun berapa? 700? Ya kira-kira di milenium pertama itu. Gitu. Ya. Sehingga berarti apakah itu silsilah itu benar, ya belum tahu. Kita belum ada penyelidikan lebih lanjut soal itu. Untuk Tuar Lemimut ya. Pertanyaan kedua, mungkin ada hubungannya karena migrasi manusia dari Tondano ke selatan. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuar Lemimut ini di pegunungan Ulur Mahatus ini kenapa sudah diklaim adanya di selatan, Minahasa Selatan, dan yang berbatasan dengan Bolaang Mongondo yang cuma 1 jam sampai, atau ya, ini apakah ada keterkaitan atau dengan Bolaang Mongondo, atau dan pertama, apakah ada keterkaitan Bukit Kerang dengan Ulur Mahatus, dan kemudian apakah sejarah Minahasa dimulai dari perbatasan Bolaang Mongondo dari selatan ke utara? Ya. Kalau dalam legenda orang Minahasa itu mengatakan bahwa leluhur orang Minahasa memang dari selatan, dari daerah kompleks Turintana itu, di daerah Tomposo Baru. Nah, pada waktu orang Minahasa itu hadir kan, waktu itu Bolaang Mongondo kan belum ada. Leluhur mereka yang disebut, saya catat di sini, Mokolo Dulut, Budu Langit itu nanti eksis tahun 1300 sampai 1400 Masehi. Sementara Tuar Lemimut sudah ada sebelum itu. Jadi soal hubungan orang Minahasa dengan Bolmong itu saya kira belum tercipta pada zaman leluhur kita gitu. Dan kalau berkaitan soal situs Kerang Paso itu, pada hakikatnya saya pikir itu mungkin di zaman para leluhur itu dari Tuar dan Lemimut, berdasarkan silsilah turunan-turunan dari Newaka dan Rengan itu. Gitu. Ya, berarti memang masuk akal sih kalau memang kehidupan dimulai dari danau karena itu dekat air dan karena meletus, terus dia
ke selatan karena manusia kan biasanya migrasi mencari sumber makanan atau bagaimana, itu bisa jadi terjadi dan itu memakan ribuan tahun. Menurut Denny, kalau menurut Denny ingin menambahkan, tambahkan juga, nggak apa-apa, nggak harus ini. Nanti kalau menurut ada yang mau tambahkan dari dua Ya, pertanyaan. boleh. Ya, silakan. Ya, sedikit tambahan. Jadi pertama soal pendekatan keilmuan. Jadi saya kira kita perlu membedakan apa yang disebut dengan oral history dan oral tradition. Yang satu cerita sejarah, misalnya banyak Om Willy mungkin banyak cerita tentang apakah di sini masa Promesta misalnya menceritakan cucunya, tidak tertulis tapi menceritakan, atau gimana di zaman kolonial ada cerita turun temurun peristiwa-peristiwa di zaman kolonial yang dialami oleh apakah Penlong, Guru Injil, Pendeta dan sebagainya, diceritakan. Tapi ada yang disebut dengan oral tradition tadi, yaitu tradisi oral atau cerita-cerita yang kemudian diwariskan, yang belum tentu kebenarannya. Nah, karena misalnya begini, seperti studi saya tentang mitologi Lumi Mutoar. Sebagai sebuah mite, tentu pendekatannya adalah ilmu mitologi. Nah, pertanyaannya, dan kalau ilmu mitologi punya jawabannya, bahwa apakah Lumi Mutoar itu adalah tokoh historis atau tokoh mitologis? Nah, itu dia. Nah, karena kalau kemudian kita menempatkan, memosisikan Lumi Mutoar sebagai tokoh historis, maka kita akan berusaha untuk kemudian mencari bukti-bukti arkeologisnya dan lain sebagainya. Dan itu agak sulit tentu. Tapi sampai sekarang, secara akademik, secara keilmuan, diterima bahwa Lumi Mutoar itu adalah tokoh mitologis. Nah, yang harus dibedakan dengan studi-studi arkeologis atau studi-studi sejarah. Bisa kemudian ada komparasi. Ada sebuah studi komparasi untuk saling mendukung. Bagaimana menurut tuturan cerita rakyat dan bagaimana kemudian hasil-hasil studi arkeologi. Seperti tadi Peter Bellwood. Hingga sekarang, ya saya kira boleh juga seperti itu. Saya belum menemukan ada satu mitologi tentang kerang di sana, kerang pasok lah begitu, atau apalah namanya. Nah, berikut yang kita sebut dengan cerita mitologi Lumi Mutoar itu, yang kemudian secara secara kultural lah, itu dijadikan tentang asal usul orang Minahasa secara cerita, itu banyak versinya. Yang tadi Bro Jeffrey Leandro sebutkan itu, ada sebelum Lumi Mutoar ada Naiwaka dan sebagainya, itu salah satu versi juga. Kalau tidak salah itu versi Tolour memang, versi Tondano. Jansen mungkin yang mengumpulkan itu dan lain sebagainya. Jadi saya punya banyak versi tentang itu. Ada versi yang ditulis oleh J.K. Friedel, ada versi yang ditulis oleh A.L. Uruntu dalam bahasa Tontemboan, orang Sonder dia, dan ada J.K. Friedel dalam versi bahasa Tombulu. Ada juga versi dalam bahasa Tolour. Saya sudah pernah lihat dokumen aslinya itu. Jadi ada banyak versi. Saya kira itu tambahan, Bu Jeffrey. Oke. Berarti memang nanti tanggal 19 September ini akan seru nih. Karena saya punya argumen lagi. Kenapa kalau memang mitologi, kenapa lokasinya berarti Wulur Mahatus imajinasi dong. Bukan berarti harus bisa di mana-mana, enggak harus di Minahasa Selatan. Kira-kira begitu ya. Tapi nanti simpan dulu. Kita bisa diskusi lagi di depan, karena kalau memang Lumi Mutoar mitologi berarti semua tempat yang ada settingannya mitologi, itu argumentasi saya. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk Bode dan Denny, adakah persentuhan sejarah Minahasa dengan kerajaan di Jawa dan kerajaan di Cina seperti Majapahit atau dinasti-dinasti di Cina, atau tidak sama sekali? Kita tidak pernah bersentuhan dengan sejarah mereka. Nah, ini Bode dulu, nanti dilanjutkan ke Menurut Denny. Saya pikir pada jawabannya ada, karena apa? Itu bisa kita lihat dalam bahasa Jawa Minahasa. ke Cina, sejarah kejadian di Jawa atau di Cina nih adanya? Ya. Ke Nusantara lah, bukan ke Jawa. Nusantara. Nusantara. Ya. Karena
ada penelitian mengenai bahasa kan. Selain bahasa Minahasa itu termasuk bahasa Austronesia, jadi bagian besar dari rumpun bahasa Austronesia, kemudian bahasa apa itu Kalimantan, Borneo, Celebes itu, dan ya, Filipina itu ada kedekatan. Ya, saya pikir dari ada persamaan bahasa itu menunjukkan bahwa orang memang punya hubungan dengan daerah-daerah lain, misalnya apakah kerajaan atau daerah-daerah yang non kerajaan, misalnya ya, di daerah Dayak sana di Kalimantan, kemudian daerah selatan, kemudian kalau di zaman Belanda ya oke, zaman kolonial Belanda yang pasti ada hubungan dengan orang-orang di Jawa sana atau di daerah selatan gitu. Oh, sebelum masa Eropa masuk. Saya pikir kemungkinan kecil ada gitu kalau itu. Iya. Saya tidak bisa mengatakan tidak gitu. Nah, ada di dalam salah satu kitab di Majapahit menyebutkan bahwa di daerah utara ada yang disebut Udang Makatraya, ada yang mengatakan itu Minahasa, ada yang mengatakan itu Talaut. Gitu. Tapi Udang Makatraya, kalau pada hebatnya itu cuma semacam negara-negara atau kalau di istilah itu kan mancanegara. Nah, istilah mancanegara itu masih diperdebatkan apakah mancanegara dalam pengertian sekarang atau mancanegara dalam pengertian tempo dulu. Kalau mancanegara dalam pengertian sekarang kan itu internasional, hubungan antar negara gitu. Jadi bukan merupakan bagian dari Majapahit gitu. Kalau soal Cina, ada satu batu di daerah Urintara di kompleks Nitakan sana, itu ada saya pernah lihat ada goresan yang berbentuk yang dalam bahasa orang Gabon itu tulisan Cina, itu artinya orang asing. Nah, pertanyaannya apakah itu benar ada hubungan dengan orang Cina atau tidak? Nah, itu masih dipertanyakan. Saya pertanyakan begitu. Tapi ya itu bagi saya itu yang lebih logis lah ketimbang versi-versi yang terakhir ini. Gitu. Iya. Hilang suaranya, Jeff. Suaranya hilang, Jeff. Hilang. Bro Jeffrey hilang. Ya. Suara hilang. Ya, halo. Ada tambahan, Mener? Iya. Jadi ada satu peta yang mau mengatakan bahwa Majapahit pernah punya hubungan atau bahkan menguasai wilayah yang kemudian disebut Nusantara, bahkan lebih keluar lagi. Peta itu sebenarnya didesain oleh Muhammad Yamin. Begitu kan, Boda? Ada peta itu. Saya pernah pergi ke Museum Majapahit di Jawa sana, melihat peta itu. Dan kemudian bertanya kepada penjaga museum itu. Saya kemudian bertanya secara kritis untuk mau mencari tahu apakah dia mengerti juga dengan peta itu. Lalu dia menjelaskan, beginilah daerah kekuasaan. Jadi bahasa dia yang kemudian itu opini banyak orang, termasuk sedikit ilmuwan, bahwa Majapahit pernah menguasai wilayah seluas, bukan cuma Nusantara sekarang, bahkan lebih luas lagi. Saya bilang ke dia, Anda tahu bahwa peta ini adalah imajinasi dari seorang Muhammad Yamin untuk mengatakan bahwa inilah wilayah Indonesia merdeka, yang memang rujuk
ke Mojapahit secara ideologis, secara politis, dan itu tentu apa ya, ideologis, politis, belum tentu benar secara akademik, secara ilmiah. Nah, saya sedikit sama dengan Bode. Bisa, ya, misalnya kalau kita lihat dari segi bahasa, H.B. Palar juga mengatakan begitu. Ada buku dari Om Ben Palar yang mengatakan kemungkinan ada persentuhan itu dengan antara lain bahasa. Misalnya kata laur atau kata-kata yang lain. Tapi kalau juga studi bahasa kan macam-macam, periode mana dulu. Nah, yang kita tahu sekarang kan misalnya Austronesia Bode ya. Ada kata to, ta, tomata, toraja, Minahasa, dan sebagainya. Itu menunjuk bahwa ada kemiripan bahasa, berarti itu terkait dengan migrasi sama leluhur kita itu. Dan itu sangat berbeda. Cocok logi yang bisa mengatakan bahwa orang Minahasa dari suatu peradaban besar karena ditemukan atau diinterpretasi ada kata-kata yang sama. Beda itu. Itu sudah punya metodologinya ilmu itu. Sehingga kaitan dengan pertanyaan ini, kalaupun ada persentuhan, tentu lebih ke hubungan ekonomis misalnya. Tapi begini, bukankah orang-orang Minahasa itu sejak zaman dahulu kala itu hidup di pegunungan yang kita sebut orang-orang Minahasa itu. Nanti kemudian terjadi persentuhan dengan orang-orang bikin garam dan lain sebagainya, turun ke Manado atau ke kota-kota pelabuhan. Tapi bukan berarti mereka tidak kenal laut. Mungkin lebih memilih hidup di pegunungan. Kaitan juga mungkin dengan kedatangan pertama dari penduduk awal Minahasa. Yang kemudian menjadi Minahasa seperti sekarang karena ada perkembangan, kan ada proses. Ada sejak di dalam cerita Lumimo Tawar sudah disebutkan dalam bahasa Tontemo ada kata Towalina, orang dari tempat lain. Jadi ingin memberi indikasi ke kita bahwa memang sejak awalnya sudah ada hubungan dengan orang lain. Tapi kemudian yang disebut Towalina ini yang membentuk satu komunitas, sejak itu sudah ada di cerita. Sudah untuk komunitas Minahasa. Bukan dia datang dan pergi untuk menguasai. Nah, nanti kanlah datang kemudian baru di era Spanyol, baru ada persentuhan dengan orang Barat yang dalam maksud untuk menguasai. Yang kesulitan kita adalah bahwa catatan-catatan tertulis itu nanti periode-periode mungkin abad 17 ya, Bode. Misalnya Robertus Petburge dalam laporannya 1679 kalau tidak salah, 2 kali laporan itu yang menjelaskan tentang kehidupan orang-orang Minahasa. Sebelumnya ya ada sepotong-sepotong mungkin yang belum akhirnya kita tidak kemudian bisa mendapat gambaran tentang keadaan orang Minahasa sebelum abad 17, apalagi yang jauh ke belakang, untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah sudah ada persentuhan dengan Majapahit dan lain sebagainya. Sejauh ini saya kira itu masih dalam asumsi lah atau apa untuk membuktikan itu, untuk menjawab pertanyaan. Demikian dulu, Bro Jeffrey. September saya akan cari referensi lagi. Kalau jika ada persentuhan ya kita bahas, kalau tidak ya tidak ya. Jangan kita mengadakan yang tidak ada. Dan soal Austronesia, saya lama tinggal di New Zealand, suku bangsa Maori dia menggunakan kata Wenua. Ya, Wenua tuh Wanua sama dia. Kalau mau dipikir-pikir ya artinya. Juga ada satu negara itu kan Vanuatu, iya. Itu dekat Australia. Iya. Vanua. Nah, ini masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Ya, ini berkaitan dengan bukunya Menerde ini, Pandita sebentar. Tentang sejarah Walian dan Tuang Pandita, ya. Pertanyaannya sih simple karena saya juga sampai saat ini bertanya-tanya kenapa orang Minahasa itu kelihatannya kayak orang Barat atau Kristen. Maksudnya apakah peradaban Barat
atau Kristen menghilangkan peradaban asli Minahasa Malesung. Apakah ada upaya-upaya demikian? Nggak usah panjang-panjang, nanti kita akan bahas di tanggal 19 ini serunya. Ini aja, kira-kira bagaimana? Memang ada pendapat seperti itu, bahwa budaya Barat yang Kristen telah berhasil menghilangkan budaya Minahasa. Seperti pendapat dari Hetty Palm itu, tahun 1950-an. Tapi saya kira pendapatnya itu muncul dari perspektif tertentu. Karena kita lihat kenyataan sekarang, misalnya Burjevri memakai apa yang kita sebut songkok itu, atau juga yang susunan, begitu kan? Ya. 2 minggu lalu kita pakai susunan. Iya, artinya kan bahwa kita masih mewariskan penanda-penanda tertentu budaya Minahasa. Dan di Minahasa hari-hari ini, berapa tahun terakhir ini ya, Bodo juga mengamati itu, terjadi apa yang mungkin boleh kita sebut kebangkitan budaya Minahasa. Renaissance ya, kalau di Eropa Renaissance ya. Ya, mungkin pertama kita lihat simbol-simbol kebangkitan ormas yang memakai simbol budaya Minahasa dan lain sebagainya. Bersama dengan itu penghancuran juga terhadap situs-situs budaya Minahasa. Artinya yang saya bilang ada dinamikanya. Kalau dikatakan budaya Kristen Barat menghilangkan semua, saya kira tidak. Tapi juga bahwa ada unsur-unsur budaya tertentu yang kemudian dia terdegradasi, hilang, atau dalam prosesnya dia menghilang, ya. Jadi ada dalam itu. Tapi bahwa Tau Minahasa tetap hidup, tanah Minahasa tetap harus dijaga, dan itulah yang kemudian unsur penting dari budaya Minahasa, saya kira masih ada. Ya. Demikian. Ya. Bagaimana, Bodo? Ada tambahan? Bodo, ada tambahan? Ya, kira-kira ya, memang begitu. Tapi saya melihat memang kalau, tapi tidak usah dalam-dalam, tapi begini. Para sendeling itu, penginjil tempo dulu itu kan, ya pasti dia tahu itu bahwa mereka dari kumpulan orang-orang yang pietis itu mengedepankan yang namanya kesalehan. Jadi Anda kalau menjadi Kristen, Anda harus saleh seperti Kristen sejati. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga orang Minahasa di zaman itu, tahun 1800-an itu, mau tidak mau harus melepaskan segala sesuatu baju yang berbau adat itu. Semua ritual adat istiadat itu perlahan-lahan dikonversi menjadi bukan Kristen, tapi kebarat-baratan begitu. Dan itu juga ditunjang oleh orang dulu itu, yang orang Minahasa juga saat sekarang, bahwa mereka ada istilah yang bilang mangkage gitu, yang ingin sesuatu hal-hal yang baru gitu. Iya. Termasuk ya ada dari luar gitu. Oke. Ya, terima kasih. Ini pengantar, nanti kita bahas lebih dalam lagi di edisi khusus 19 September. Sekarang saya ngambil kesimpulan, ini kalau di Eropa ada yang Middle Age, masa kegelapan, sekarang mereka masuk ke Renaissance ya, waktu itu sempat dengan kembali ke budaya-budaya mereka yang lama. Nah, mungkin ini gerakannya sama dengan sekolah Mawale yang sedang ya dengan lagi ada kawasaran ya, lagi ada latihan atau apa? Upacara adat. Ada ritual adat. adat. Mungkin yang berkembang 10-20 tahun sekarang ini, terakhir ini dengan gerakan Mawale ini mungkin semacam Renaissance kalau menurut saya pribadi ya. Walaupun, nah sekarang pertanyaan berikutnya, dengan fakta yang ada nih, orang kan di abad 18-19 dengan Sendeling masuk Kristen, peradaban Kristen, terus kemudian ada peradaban Islam masuk di Tondano, di Ratahan atau di Pineleng, terus ada di Languan atau mana, itu sekarang pertanyaannya, apa mungkin ya kita dengan fakta-fakta yang ada nih, apa mungkin kita bisa membentuk apa yang kita bilang peradaban Minahasa? Civilization kalau bahasa Inggrisnya itu udah bukan cuma kebudayaan, awalnya dari kebudayaan, tapi itu udah semua kayak sistem, dari kota, dari desa ke kota. Kan kita udah banyak pembukaan kota-kota baru nih, ya, di Tomohon, Bitung udah duluan, Tomohon, nah nanti
mungkin ada kota baru lagi di kota-kota besar seperti yang kita tahu, mungkin Langon, Sokota, Kawangkuan. Nah, itu kan ada perubahan peradaban dengan teknologi atau gimana. Mungkin nggak kita ke depan bisa bentuk ciri khas peradaban Minahasa untuk daerah Sulawesi Utara, untuk daerah kita aja di Minahasa Raya. Gimana? Mulai dari Mener Denny, terus kemudian kita tutup di Bode. Nah, setelah itu diskusi, ini pertanyaan terakhir, nanti kita tutup karena kita akan masuk ke topik yang lain, IASEPA, ya, tentang ekonomi. Nah, ini kita tutup, nanti kita tinggal tunggu tanggal 19 September ya, untuk ya penonton to Minahasa Melbourne atau di belahan dunia manapun. Nanti tanggal 19 September, kita akan membuat edisi khusus kebenaran dan pembenaran sejarah Minahasa. Itu titlenya dengan narasumber Denny Pinontan dan Bode Talumango. Oke, dimulai dengan jawaban pertanyaan tadi. Apakah mungkin kita bisa membuat peradaban Minahasa di masa depan dengan fakta-fakta yang ada sekarang ini? Ya, pertama bahwa kita sedang hidup di dalam peradaban Minahasa kini. Tapi mungkin maksudnya bahwa peradaban Minahasa yang makin maju, berkembang. Di dua hal itu juga, itu kita kemudian masih bersoal dengan definisi yang bagaimana yang kita maksudkan dengan maju dan berkembang itu. Dan saya kira baik Kawanua di Melbourne atau dimanapun yang juga kita di tanah ini, punya visi yang sama untuk membangun peradaban Minahasa. Ke depan saya kira tentu ditentukan oleh apa yang kita bangun sekarang, kita pikirkan sekarang, yang kemudian kita wariskan untuk generasi ke depan. Peradaban Minahasa yang fondasinya adalah apakah filosofi, nilai-nilai luhur dari leluhur tentu, yang terus diinterpretasi dan terus dikembangkan. Saya kira poin pentingnya adalah peradaban Minahasa yang Sito Timoto itu, bahwa kemudian dengan ada satu sistem tatanan yang teknologis dan lain sebagainya, kembali kepada prinsip tadi itu, bahwa manusia hidup untuk kemudian membagikan, menginspirasi kehidupan orang lain agar sama-sama berkembang. Kira-kira begitu. Dan itu juga kan prinsip dari Mapalus. Ya, saya kira demikian, Bro Jeffrey. Terima kasih, Mener Denny. Ini saya panggil Mener. Itu peradaban. Iya, enggak apa-apa. Saya panggil Pak. Bro, enggak apa-apa. Saya panggil Pak. Nama aja enggak apa-apa. Pakai nama aja enggak apa-apa. Nah, ini jangan-jangan ucapan Mener ini jadi peradaban Minahasa nantinya. Jadi kita mulai dari sekarang, nggak mungkin kita rubah lagi jadi Sir atau apa ya, atau Pak atau kebiasaan. Apa? Itu kebiasaan saya pikir. Kebiasaan aja. Oke, Bode, bagaimana closing remarks-nya? Oh ya. Brur Bode, Brur lagi nih. Brur Bode bagaimana? Ya, sama dengan Denny tadi. Pada rasanya kita sekarang sedang bercivilization, sedang melakukan peradaban. Nah, mungkin yang Om Jeffrey P. maksud ini khas adat istiadat itu yang mau diangkat begitu itu ya. Gitu. Begitulah kira-kira. Pada hematnya daerah-daerah Minahasa, tidak Minahasa secara umum, tapi daerah-daerah apakah kota atau apa, itu membentuk ciri khas tertentu, apakah dari dialeknya, kebiasaan-kebiasaan hari-hari, dan itu semua orang Minahasa tidak sama, gitu, dan mereka melakukan peradaban ya masing-masing gitu. Oke, terima kasih closing remark-nya. Oke, Mener Denny, Bro Bode Talumango, terima kasih. Sampai ketemu di tanggal 19 September ya, dengan jam yang sama, dengan pembahasan yang lebih dalam lagi ya. Karena kita di sini, Sito Timoto itu kita mau nggak cuma menghidupkan orang lain, kita juga menghidupkan pikiran orang lain ya, sharing knowledge. Kita harus ignite inspirasi. Jadi orang, terutama untuk generasi kedua yang they have no idea where I'm from, like I'm Manadonis Minahasan kayak apa ya, but ya nggak usah begitu, kita biasa panggil om tante aja itu boleh dibilang kan bukan bahasa Melayu asli, om tante. Kalau kita panggil om tante, oma, opa itu mungkin itu peradaban Belanda ya, tapi so jadi kebiasaan. Nah, orang bahasa juga so campur-campur. Om Willy Cornelis, ada tanggapan sebelum kita
tutup ini? Wah, saya pikir sudah sangat jelas kedua beliau yang sudah menerangkan sebagai sejarawan, dan saya sangat puas mendengar berita tersebut bahwa di sini saya bisa mengetahui kalau dulu saya awang-awang di mana ini, dan terbukti bahwa ada sejarawan dari Minahasa yang begitu bagus, Bapak Denny Pinontoan beserta dengan Pak Bode Mo. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih untuk keterangan tersebut. Ya, terima kasih. Oke. Sama-sama, Milih. Yuk, makasih nih, nanti kontak Iya, ulang. oke. Nah, sekarang kita Jadi boleh off ini, Kang? Ya, boleh out ya. Oh iya. Terima kasih banyak, Bung Jeffrey. Ya, Terima kasih banyak, Om Milih, sampai baku dapa. Sampai Pak baku Ketua, dapa. Pak Kelawira. Maka Tuan Sama-sama. Mas Wan, Kang. Ya. Maka Sigi puluh sama. dapat. Maka puluh sama. Sigi dapat. Sigi dapat. Ya, Sigi dakep ya. Itu tahun ya. Oke. Oh, orang tuh saya, aduh. Iya. Orang maka puluh sama. Iya kan, betul kan? Maka Om Milih bilang Tonsea ya. Tonsea, Ya, kita saya baru bikin video tentang sejarah lagu Sayang Sifat Tokaan. Dia Oh. ternyata dari Tonsea. Iya, dari Tumaluntung. Iya, nanti bisa dengar. Oke, makasih. Sampai baku dapa Pak Denny Pinontoan bersama Pak Bode.